Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Para santri yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan ya, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lain ya, yang tentunya sangat banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Baik, untuk pelajaran matematika peminatan ya kelas 11. Alhamdulillah kita sudah memasuki semester 2 ya. Yang mana semester 1 kemarin kita sudah mempelajari 2 bab ya, yaitu tentang trigonometri ya. Dua-duanya trigonometri. Yang pertama itu persamaan, yang kedua itu adalah rumus-rumus ya, jumlah, selisih, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya semester 2 ini insya Allah kita juga akan mempelajari 2 bab. Yang pertama adalah polinom ya, yang sekarang akan kita bahas. Kemudian yang kedua adalah lingkaran ya. Jadi 2 bab itu yang insya Allah akan kita pelajari. Silakan dari sekarang bisa antum semua, antum-antuna bisa mulai membuka atau membaca-baca ya, atau mencari dari berbagai sumber untuk memperkuat atau mendalami supaya lebih paham ya. Baik, kita masuk ke bab polinomial. Apa itu polinomial? Ya. Definisi polinomial ya. Polinomial atau suku banyak ya. Jadi polinom itu suku banyak, poli itu kan banyak ya. Suku banyak adalah operasi bentuk aljabar yang memuat koefisien dan variabel berpangkat bilangan cacah. Oke, di sini ada operasi bentuk aljabar ya, berarti operasi itu di sini ada jumlah, kurang, tambah, kali, bagi. Kemudian memuat koefisien. Koefisien di sini tahu ya, koefisien itu yang biasanya di depan variabel atau yang menyertai variabel. Kemudian bilangan yang menyertai variabel ya. Kemudian variabel sendiri, variabel berpangkat bilangan cacah. Variabel di sini berarti pangkatnya hanya bilangan cacah ya. Atau bilangan cacah itu kan mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Artinya tak negatif ya. Dan juga pangkatnya juga tidak boleh pecahan berarti kan, karena bilangan cacah itu tidak ada pecahan. Nah, variabel di sini juga bisa lebih dari satu ya, bisa perkalian dua variabel, misalkan xy atau xyz, bebas ya. Pokoknya ada variabel dan ada koefisien. Kemudian jika ditulis dalam bentuk umum, nah di sini bentuk umumnya adalah ANX pangkat N ditambah titik dan seterusnya ditambah A3X3 tambah A2X2 atau X kuadrat ya, ditambah A1X dan ditambah A0. Jadi A di sini adalah koefisien ya. A di sini adalah koefisien. AN, A3, A2 itu hanya simbol saja untuk membedakan ya. Walaupun ini boleh sama ya, koefisien boleh sama antara suku satu dengan suku yang lain. Ya, jadi kemudian X itu sendiri variabel, X pangkat N, dan seterusnya ya, sampai X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, dan X pangkat 0. Di sini nggak ditulis ya. Nah, itu sudah ada perkalian antara koefisien dan variabel ya. Kemudian di sini pangkatnya dari yang terbesar sampai yang terkecil ya, nggak harus berurut sebetulnya ya. Yang penting adalah di situ ada bentuk ya tadi ya, bentuk aljabar yang memuat koefisien dan variabel. Kemudian keterangannya X itu variabel berubah. Variabelnya tidak harus X ya, bisa Y, bisa Z. Dan di sini juga bisa variabelnya lebih dari satu seperti tadi disampaikan. Bisa jadi XN, YN misalkan, atau XN, YN, ZN, dan seterusnya. Kemudian N itu pangkat. Ya, ini pangkat ya. Sudah paham ya insya Allah. Dan N-nya itu bilangan cacah tadi ya. N-nya itu adalah harus bilangan cacah, berarti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk A itu adalah koefisien X ya. Kalau di sininya Y berarti koefisien Y. Dan A-nya tidak boleh 0. Kenapa tidak boleh 0? Karena kalau A-nya 0, berapapun variabelnya ya, dan pangkatnya berapapun, itu kalau dikalikan 0 hasilnya jadi 0. Jadi tidak ngaruh, si variabelnya itu nggak ngaruh. Karena dikalikan 0 hasilnya 0. Sehingga si suku ini jadinya 0.
ya kan? Jadi 0, jadi tidak punya nilai. Nah, kalau misalkan 0 saja, itu bukan suku banyak berarti. Jadi minimal ada satu suku yang mana koefisiennya itu tidak 0. Makanya di sini A0 itu sebetulnya kan konstanta ya. Kenapa? Karena tidak ada variabelnya. Variabelnya sebenarnya ada X pangkat 0. Tapi kan X pangkat 0 itu 1. 1 kali A kali koefisien berarti kan koefisien. Makanya koefisien yang di sini yang pangkatnya paling kecil disebutnya konstanta ya. Konstanta. Konstanta itu adalah koefisien juga, cuman dia variabelnya itu X pangkat 0 atau pangkat variabelnya itu 0. Begitu. Jadi intinya adalah kalau X itu pangkatnya boleh 0, tapi kalau koefisien itu tidak boleh 0. Minimal ada salah satu suku yang koefisiennya tidak boleh 0. Maka itu sudah cukup untuk menjadi syarat bahwa dia adalah suku banyak. Insya Allah nanti dicontoh diperjelas. Kemudian derajat atau orde itu adalah pangkat tertinggi dari suatu polinom. Ya, pangkat tertingginya. Jadi kalau misalkan di sini pangkat tertinggi 3 berarti derajatnya 3. Insya Allah itu bisa dipahami ya. Baik, lanjut. Nah, ini contoh polinomial. Berarti ini udah pasti polinom ya semuanya ya. Karena di sini contohnya adalah contoh polinom. Yang pertama, perhatikan beberapa contoh berikut. Fx sama dengan 3x min 4. Nah, ini adalah fungsi polinom berderajat 1. Karena pangkat tertingginya 1 di sini, x pangkat 1. Kalau ini pangkatnya 0 ya, x pangkat 0. Tinggal dilihat aja pangkat tertingginya. Dan ini disebut fungsi ya, karena di sini ada fx. Jadi polinom itu atau suku banyak itu bentuknya ada beberapa macam ya. Ada fungsi, kemudian yang lainnya ya persamaan. Yang kedua, contoh yang kedua, fy sama dengan 4y kuadrat tambah 5y min 7. Ini juga polinom ya, fungsi polinom berderajat 2. Karena pangkat tertingginya 2. Itu ya. Kemudian yang contoh yang ketiga, ini persamaan ya, karena ada kata sama dengan di sini. Persamaan polinom berderajat 3. Jadi pangkat tertingginya di sini 3. Jadi, mudah ya untuk mengidentifikasinya. Kemudian 5x pangkat 4 sama dengan 0, berarti ini persamaan polinom berderajat 4. Di sini pangkat tertingginya 4. Kemudian yang kelima, 3x kuadrat dikurangi 4x pangkat 5 lebih kecil 0. Ini pertidaksamaan ya, karena di sini tandanya sama dengan pertidaksamaan polinom berderajat 5. Derajatnya 5. Jadi bentuk polinom itu sebetulnya bentuk umum dari bentuk-bentuk lain, bentuk aljabar yang sudah pernah kita pelajari ya, kayak persamaan linear, pertidaksamaan linear, persamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat. Nah, lebih dari itu berarti pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 dan seterusnya itu kita namakan polinom ya. Nah, yang keenam, fx sama dengan 1, fungsi polinom berderajat 1. Nah, kenapa berderajat 1? Karena kalau dilihat dari angka satunya, 1 ini kan derajatnya 0 ya. 1x pangkat 0. Tapi di sini fx itu sama dengan y kan. Fx itu fungsi fx itu sama dengan y. Berarti y pangkat 1 kan. Berarti polinomnya berderajat 1. Seperti itu ya. Bukan dari satunya tapi dari fx-nya. Ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan contoh bukan polinom. Nah, ini yang bukan polinom contohnya ya. Perhatikan contoh yang bukan polinom berikut. Yang pertama, 4x pangkat 3 tambah 3x min 2x pangkat min 1 sama dengan 0. Ini persamaan ya. Tapi bukan termasuk persamaan polinom. Kenapa? Karena ada satu suku yang pangkatnya negatif. Nah, yang ini ya, pangkatnya min 1. Pangkat negatif itu, min 1 itu kan bukan bilangan cacah. Tadi kan polinom itu harus bilangan cacah pangkatnya. Sehingga karena ada salah satu suku yang pangkatnya bukan bilangan cacah, maka bentuk ekspresi aljabar ini atau polinom ini bukan polinom. Bentuk aljabar ini itu bukan termasuk polinom. Kemudian yang kedua, yang px sama dengan x kuadrat min 5x pangkat 3/2 ditambah 8 akar x. Ini bukan termasuk polinom. Kenapa? Karena ada suku yang pangkatnya pecahan.
Ya, ada suku yang pangkatnya pecahan. Yang mana? Yang ini. Ya, 3/2 ini bukan bilangan cacah. Maka ini bukan polinom. Termasuk yang ini juga akar X. Akar X itu kan X pangkat setengah. Pangkatnya setengah berarti kan di sini. Setengah itu bukan bilangan cacah, maka dia bukan polinom. Oke, seperti ya. Jadi rata-rata contohnya yang bukan polinom itu adalah yang pangkatnya bukan pecahan. Yang pangkatnya itu pecahannya atau yang pangkatnya itu bukan bilangan cacah. Kita lanjut ya. Sekarang menentukan nilai suku banyak. Nah, ada dua cara untuk menentukan nilai dari suku banyak. Yang pertama adalah dengan cara substitusi, yang kedua adalah dengan cara Horner. Nah, di sini yang lebih mudah sebetulnya adalah cara substitusi ya. Kalau untuk sekedar mencari nilai suku banyak, yang paling mudah itu cara substitusi. Tapi nanti kita pelajari juga cara Horner, karena cara Horner ini akan kita manfaatkan, akan kita gunakan untuk kepentingan, untuk subbab-subbab atau pembahasan-pembahasan yang lainnya. Yang pertama ya, cara substitusi. Cara substitusi adalah untuk menentukan nilai suku banyak fx ya, untuk x sama dengan a, maka caranya adalah kita tinggal substitusikan aja nilai a-nya itu ke fx atau masukkan ke x gitu. Contoh, misalkan nilai suku banyak dari fx sama dengan x pangkat 3 min 4x kuadrat tambah 2x tambah 7. Untuk x sama dengan 2 itu adalah berarti tinggal kita masukkan 2 ini ya ke x. Sehingga nanti di sini 2 pangkat 3 dan seterusnya. Sehingga diperoleh ya, jadi 2 pangkat 3 dikurangi 4 kali 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 ditambah 7. 2-nya dimasukkan, substitusi ya. Singkat cerita dapat 3. Gitu aja ya. Jadi tinggal disubstitusikan. Sederhana kan? Ini cara mencari nilai suatu suku banyak atau nilai polinom. Jadi jawabannya adalah 3 tadi ya. Jawabannya adalah 3. Nah, bagaimana kalau X-nya itu min 1? Berarti min 1 ini tinggal dimasukkan ke sini. Min 1 pangkat 3 dikurangi 4 kali min 1 pangkat 2 ditambah 2 kali min 1 ditambah 7. Nanti tinggal dihitung sama dengan berapa. Oke, paham ya? Nah, lanjut. Yang kedua cara Horner. Nah, kalau cara Horner yang akan kita lakukan adalah kita telusuri dulu ya. Jadi Horner itu mengubah bentuk misalnya seperti ini ya. Tadi kan pangkat 3, pangkat derajatnya itu kan 3. Nah, ini kita faktorkan karena di sini sama-sama punya X ya, di suku pertama, kedua, dan suku ketiga. Maka kita keluarkan X-nya. Nah, kayak gini. Jadi AX kuadrat tambah BX tambah C kali X ditambah D. D itu nggak punya X ya, variabel X. Jadi dia sendiri. Kemudian disederhanakan lagi. Kayak tadi difaktorkan lagi X-nya itu. Yang ini karena ada dua-duanya ada X-nya berarti dikeluarkan. Jadi AX tambah B kali X. Yang ini sama yang di luarnya. Selanjutnya Horner mengonversi bentuk tersebut menjadi seperti ini. Nah, jadi si A, B, C, D ini ditaruh di sini. Kemudian si X ini variabel atau pengalinya tadi disimpan di sini. Nah, si AX tambah B itu diperoleh dari, ini kan kalau ngitung dari awal itu kan A kali X, kemudian ditambah B, kemudian dikalikan X semuanya, kemudian ditambah C, kemudian semuanya dikalikan X, kemudian baru ditambah D. Nah, kalau diurutkan seperti ini berarti kan A-nya itu misalkan diturunkan ke bawah, A kalikan X ya supaya nanti sama dengan yang lainnya ya, maka ini diturunkan sendiri A atau dijumlah ya, A ditambah kosong di sini berarti A, terus dikalikan X itu AX. Disimpan di sini. Jadi diturunkan atau dijumlah, kemudian dikalikan ke kiri, disimpan di sini. Jadi AX. Kemudian yang ini dijumlah lagi. Dijumlah lagi berarti AX tambah B atau B tambah AX ya. Kemudian kalikan lagi sana yang kiri X, kemudian simpannya di sini. Ya, hasilnya itu selalu disimpan di sini di baris kedua. Ya, jadinya AX kuadrat ditambah BX. Gitu kan. Kemudian dijumlah lagi ditambah C. Ya. Sehingga AX kuadrat tambah BX tambah C dikalikan X. Jadi kayak gini kan polanya, dikalikan X terus kan. Gitu ya. Ditambah kali gitu. Jadi ini juga sama. Jadi dikalikan X, hasilnya ditaruh di sini lagi. Baris kedua. Kemudian baris pertama dan kedua dijumlah lagi AX kuadrat pangkat 3 ya tambah BX kuadrat tambah CX tambah D. Jadi ketemu yang bentuk suku banyak yang ini. Gitu.
Nah, terus dari sini gimana cara kaitannya dengan substitusi tadi? Jadi nilai, langsung kita ke contoh ya. Yang tadi itu si suku banyaknya ini kan seperti ini. Difaktorkan, ya kan? X-nya dikeluarkan, kemudian yang di sini juga dikeluarkan, kemudian ditambah 7 ya. Terus si koefisien-koefisiennya disimpan di sini. Ya, koefisiennya itu X atau 1 ya, bukan X. Koefisiennya itu 1 atau yang di sini 1 min 4 2 7 ya. 1 min 4 2 7. Kemudian si variabelnya X simpan di sini. Nah, kemudian caranya sama kayak tadi. Ini diturunkan atau dijumlah 1 berarti 1 kalikan X taruh sini. Kemudian dijumlah di X min 4. Kemudian kalikan lagi X simpan di sini. Jadi X kuadrat ditambah ya X kuadrat dikurangi 4X ya. Kemudian dijumlah dengan 2 berarti X kuadrat min 4X tambah 2. Selanjutnya dikalikan lagi sana berarti X pangkat 3 disimpan di sini ya. X pangkat 3 dikurangi 4X kuadrat tambah 2X. Dijumlah dengan 7 hasilnya X pangkat 3 min 4X kuadrat tambah 2X plus 7. Jadi seperti itu ya. Jadi nah sekarang untuk X sama dengan 2 kita ganti X-nya itu dengan 2 berarti yang di sininya 2. Nah jadinya seperti ini pengerjaannya dengan cara Horner ya. Nah 2-nya dimasukkan di sini pengganti X ya. Sekarang 1 di sini turun. Nah, ini dari sebelum ada. Nah 1 turun kalikan 2 berarti simpan di sini 2. 2 ditambah min 4 min 2. Kalikan 2 min 4. Ditambah 2 min 2. Kalikan 2 min 4. Ditambah dengan 7 3. Nah 3 ini jawabannya adalah sama dengan yang tadi. Ini kan soalnya sama ya. Jadi 3 adalah nilai suku banyak ya untuk X-nya sama dengan 2. Nilai suku banyak ini untuk X sama dengan 2. Tadi kan X-nya di sini 2. Begitu ya. Nah, jadi jawabannya sama dengan yang cara substitusi yang tadi. Ini memang agak ribet kalau di sini ya. Jadi makanya tadi disampaikan kalau untuk sekedar mencari nilai suku banyak ya cukup dengan cara substitusi. Cara Horner ini akan kita gunakan di pembahasan yang berikutnya ya. Nah, bagaimana kalau X-nya min 1? Tinggal diganti di sini min 1 berarti kan. Jadi di sini nanti kalikan sana min 1, simpan di sini. Terus jumlah kalikan min 1, simpan di sana. Dijumlah, terus hasilnya kalikan lagi min 1, simpan di sana. Terus dijumlah hasilnya berapa di sini. Nanti itu sebagai nilai suku banyak. Baik, lanjut ya. Oke. Operasi aljabar suku banyak. Operasi aljabar sebenarnya kita tahu ada jumlah kali kurang ya bagi. Ini pun sama ya. Jadi kalau penjumlah ada 4 ya. Nah, di sini sebetulnya kita tidak akan mempelajari semua ya. Yang fokus di sini adalah nanti tentang pembagian suku banyak. Karena kalau jumlah, kurang, dan kali ini udah sering ya kita lakukan. Jadi mungkin nanti di skip aja. Yaitu penjumlahan dan pengurangan dulu ya. Penjumlahan atau pengurangan dua buah atau lebih suku yang memiliki sejenis. Yang suku-sukunya itu sejenis. Sejenis itu maksudnya gimana? Yang punya derajat bukan derajat, yang punya pangkat yang sama ya. Kalau variabel pangkatnya sama itu bisa dijumlah ya. Seperti ini contohnya. X pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 1, gx-nya itu adalah min x tambah 3. Nah, kalau kita jumlah berarti kan ya tinggal diinikan saja yang sejenis. Ya ini enggak ada temannya berarti x pangkat 3 tetap ya. Terus 2x kuadrat juga tetap enggak ada temannya, enggak ada yang sejenis ya. Min 1. Nah, min 1 ini ditambahkan 3 itu jadinya 2 ya. Min x juga enggak ada yang sejenis. Jadi ini hasilnya adalah x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat min x tambah 2. Jadi ini gampang ya, tinggal dijumlah aja gitu. Termasuk kalau dikurang juga sama. Kalau dikurang ya berarti si fx-nya dikurangi gx ya, nanti hati-hati aja di sini yang tanda kurung ya, nanti tandanya berubah.
Hasilnya singkat cerita udah seperti ini ya. X pangkat 3 ditambah 2x kuadrat tambah X min 4. Insya Allah semuanya bisa lah. Ini pelajaran sejak kelas berapa ya? Sejak SD mungkin sudah ada. SMP mungkin ya. Sejak SMP variabel. Oh ya, sejak SMP sudah. Gitu ya. Bagaimana jika 2fx dikurangi 3gx? Berarti kan nanti fx-nya kalikan 2, terus gx-nya kalikan 3, baru kemudian dikurang ya. Hasilnya itu dikurang. Gitu. Insya Allah nggak ada masalah sampai perkalian ya. Nah, ini perkalian. Kalau tadi itu perkalian skalar ya, dengan bilangan dengan fungsi. Kalau ini fungsi dengan fungsi. Ya, ini juga insya Allah bisa semua ya. Misalkan fx dan gx yang diketahui ini, berarti tinggal dikalikan. Ini perkaliannya biasa, depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang gitu ya, dikali-kali. Berarti ada 4 suku. Nanti disederhanakan, ketemu singkat cerita ini 3x kuadrat tambah 2x kuadrat min 8x. Ya, Afan disingkat ya, ini kalau misalkan mau nyobain sendiri di pause aja videonya. Insya Allah ini tidak ada masalah ya. Jadi supaya lebih cepat karena materi intinya bukan di sini. Oke, bagaimana jika 5fx tambah 4gx sama? Dikalikan ya. Dikalikan dulu, kalikan dulu, hasilnya nanti dikali dari perkalian. Lanjut. Nah, ini materi intinya, kaidah pembagian. Kita pelajari pembagian yang bagian pertama dulu ya. Ini kaidahnya dulu sebelum kita masuk pembagian. Misalkan 15 dibagi 2, itu hasilnya adalah 7 ya, tapi ada sisa 1. Atau kalau ditulis 15 itu berarti kan 2 kali 7 ditambah 1 gitu ya. Jadi 15 itu hasilnya itu 7, tapi ada sisa 1. Kenapa? Karena kalau 7 kali 2 itu kan 14. Gitu ya. Jadi sisanya 1. Atau ditulis 2 kali 7 tambah 1. Nah, kalau bx itu bilangan yang dibagi, ya kita misalkan ya, px itu adalah pembagi dan hx adalah hasilnya, hasil baginya, dan sx adalah sisa, maka kaidah pembagian itu dapat ditulis seperti ini. Bx sama dengan px kali hx tambah s. Ini tuh yang ini ya sebetulnya. Enggak apa namanya? Hanya simbol-simbol aja ya, jangan parno. Ini bx itu berarti yang dibagi, ini px itu pembaginya, ini hasil, dan ini sisa. Sama seperti ini. Itu kaidah pembagian. Jadi ada pembagi, ada hasil bagi, ada sisa. Dan ada yang dibagi. Kemudian, jika suatu pembagian tidak memiliki sisa, atau pembaginya membagi habis yang dibagi, maka sisanya adalah 0. Ya. Maka sisanya adalah 0. Atau kalau ditulis, sx sama dengan 0. Contoh, 10 itu 2 kali 5 tambah 0. Berarti kan 10 itu kan 2 kali 5 itu 10 ya. 2 kali 5 kan 10. Berarti ini kan habis dibagi 10 itu. Sehingga sisanya 0. Atau ditulis 10 sama dengan 2 kali 5 saja. Tidak ada plus sisanya. Nggak ada sisanya. Atau plus 0 gitu kan. Oke, ini kaidah sederhana ya. Untuk menghantarkan nanti ke materi yang berikutnya. Nah, pembagian suku banyak. Nah, kita masuk ke pembagian. Tadi kan sudah penjumlahan, pengulangan, perkalian. Sekarang pembagian suku banyak. Ini ada 2 cara ya. Yang pertama adalah susun tangga, yang kedua Horner. Yang akan kita pelajari hari ini adalah cara susun tangga. Bagaimana cara membagi suku banyak dengan susun tangga? Susun tangga itu adalah yang biasa kita lakukan ya. Kayak 10 dibagi 4 yang ada akar-akarnya itu ya, kayak bentuk akar. 10 bagi 4 berarti nanti hasilnya 2, kemudian sisa berapa gitu. Seperti itulah. Ini nggak bisa digambarkan ya. Insya Allah nanti ini kan di sini ada. Nah, yang cara susun tangga, misalkan suku banyaknya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c dibagi x min p. Jadi ini adalah yang dibagi dan ini adalah pembaginya. Nah, maka cara susun tangga itu adalah seperti ini. Ini kita tampilkan semua dulu ya, karena nggak berurutan. Nah, jadi caranya adalah ini kita tulis ya, yang dibagikan di sini biasanya tulis. Kemudian pembaginya tulis ini kan. Jadi ini hasil pembagi, bukan, ini yang dibagi, yang ini. Kemudian ini pembagi. Nah, cara membagi ini dengan sana, atau ini dibagi oleh sana, itu kan hasilnya kita biasanya simpan di atas, terus nanti sisanya di bawah kan gitu ya. Nah, ini pun sama. Nah, cuman di sini kan bukan bilangan ya. Ini berupa fungsi.
Nah, caranya seperti ini, perhatikan. Pertama adalah yang suku pertama dulu. Ini AX kuadrat. Suku pertama ini dibagi dengan pembagi. Pembaginya juga suku pertama ya. Jadi AX kuadrat dibagi X, hasilnya AX. Simpan di atas berarti kan. Jadi AX kuadrat dibagi X sama dengan AX. Kemudian AX kalikan lagi dengan X, hasilnya simpan di bawah. Gitu ya. Jadi yang ini dibagi X, hasilnya di atas AX. Dan AX kalikan, yang ini belum ya, yang ini belum. AX dulu, kemudian dikalikan X lagi, hasilnya AX kuadrat sama dengan yang tadi kan, karena ini hasil bagi dari tadi. Kemudian AX-nya dikalikan lagi oleh min P, jadi AX ini dikalikan X min P, hasilnya simpan di bawah, gitu ya. Jadi AX kali X sama dengan AX kuadrat, AX kali min P sama dengan min APX. Kemudian dikurang, di sini kan kurang ya tandanya. Nah, kurang. Ini kan habis ya, habis. Kemudian di sini BX dan APX. Ini dikurangi, BX dikurangi min, berarti kan jadi plus ya. BX min APX, berarti kan BX ditambah APX. BX min min ya, BX plus APX, berarti AP tambah B kali X, ditambah C. Nah, kemudian yang hasil ini dibagi lagi oleh sana. Hasil dari ini, AP tambah B kali X ditambah C dibagi sana. Berarti AP tambah B kalikan X, itu kalau dibagi X hasilnya adalah AP tambah B. Jadi ini sekaligus ya, AP tambah B itu adalah hasil dari AP tambah B kali X dibagi X min, dibagi X. Sehingga AP tambah B. Kemudian AP tambah B dikalikan lagi X min P, hasilnya AP tambah B kali X. Ya kan? Dikalikan X. Kemudian AP tambah B dikalikan min P, hasilnya adalah AP tambah B kalikan P, min AP tambah B kalikan P. Sama dengan yang di bawah. Ya ini kelihatannya rumit karena ini variabel ya. Insya Allah nanti kita contohkan dengan bilangannya. Jadi intinya adalah dari hasil pembagian ini nanti kan ketemu yang dibagi, ini pembaginya, ya ini yang dibagi dan pembaginya. Hasilnya yang di atas ini. Kemudian sisanya kalau ada di sini ada di bawah. Sisanya paling bawah. Sama seperti halnya kita membagi bilangan dengan bilangan ya. Nah, sekarang kita lihat ke contoh bilangannya. Nah, ini contoh pembagian yang tadi ya, cara susun tangga, bentuk fungsinya sama, pembaginya X min 2. Nah, kita tuliskan dulu di sini. Nah, di sini adalah yang dibagi. Perhatikan ya. Ini yang dibagi, di sini pembagi, ya. Ini pembagi. Kita bagi dari yang pertama dulu di sini. X pangkat 3 dibagi X. Hasilnya adalah X kuadrat. Dan X kuadrat dikalikan X, hasilnya X pangkat 3. X kuadrat dikalikan min 2X sama dengan min 2X kuadrat. Gitu ya, diulangi lagi. Jadi yang pertama ini jangan dulu. Yang pertama ini aja, dibagi X min 2, hasilnya taruh, dibagi X ya, hasilnya taruh sini. Kemudian X kuadrat ini dikalikan semua. Simpan di bawah. Kemudian kita kurang. Berarti ini habis. Min 3X kuadrat dikurangi min 2X kuadrat. Berarti min 3 tambah 2. Jadi min X kuadrat ya. Min X kuadrat. Nah ini turunkan ya. Turun 4X min 2-nya. Min X kuadrat dibagi lagi X. Hasilnya min X. Simpan di atas. Min X dikalikan X. Hasilnya min X kuadrat. Terus min X kalikan min 2 hasilnya plus 2X. Gitu ya. Sama dengan yang atas. Kemudian dikurang lagi. 4 kurangi 2, 2X. Min 2-nya turun juga. Nah 2X dibagi X hasilnya 2. 2 dikalikan X min 2 itu adalah 2 kali X-nya 2X. 2 kali min 2-nya jadi min 4. Dikurangi lagi, ini habis, min 2 dikurangi min 4 berarti 2. Nah, 2 ini adalah sisa ya. Adapun hasil baginya adalah yang di atas. Ini cara susun tangga ya. Gimana, bisa dipahami? Kalau belum paham diulang-ulang ya yang halaman ini, yang slide yang ini dari awal. Cara membaginya seperti itu. Jadi di sini adalah yang dibagi, ini pembagi, ini hasilnya di atas, sisanya 2. Kalau kita tuliskan berarti
ini yang dibagi itu sama dengan pembagi X-2 dikalikan hasil bagi X kuadrat min X tambah 2 ditambah sisa ditambah 2. Itu nanti hasilnya sama dengan ini. Gitu. Ya, itu untuk cara susun tangga. Ya. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Ya. Silakan silakan dikerjakan tes pemahamannya. Bila ada pertanyaan juga boleh bertanya kepada guru pengajar ya, yang mengajar di kelas ataupun guru yang lain juga silakan. Kita tutup dengan bersama-sama baca doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.